Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradenergia Januar, NPM 4422210, mahasiswa mata kuliah Sistem IAPI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses untuk melakukan simulasi dari Procure to Pay atau P2P. Procure to Pay sendiri merupakan proses bisnis perusahaan yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu diantaranya RFQ atau Request for Quotation, Purchase Order, Receive, Vendor Bill, dan juga Payment. Nah, di sini saya sudah membuat skenario dari Procure to Pay, di mana PT Nuansa Bening merupakan perusahaan jasa interior yang memproduksi barang custom sesuai dengan keinginan customer, seperti meja, kursi, lemari, ambalan, dan lain-lain. PT Nuansa Bening menyadari bahwa beberapa stok bahan baku mereka hampir habis. PT Nuansa Bening akan melakukan pembelian kepada CV Majaya sebagai vendor pembuatan meja dan kursi tersebut. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh PT Nuansa Bening adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kayu jati solid 2 kali 4 inch dengan besar kuantiti 300, lalu multiplex 18 mm dengan kuantiti 100, MDF 12 mm dengan kuantiti 80, paku 5 cm, sekrup kayu 3,5 cm, engsel lurus 2 inch, lem kayu, dan juga amplas kasar. Nah, pada saat menerima produk dari vendor, bagian warehouse atau inventory akan sekaligus menerima seluruh produk yang dipesan dalam satu pengiriman. Selanjutnya, vendor bill akan dibayarkan lunas oleh PT Nuansa Bening melalui bank kepada CV Maju Jaya. Dalam skenario ini, kita memiliki tiga akun untuk tiga bagian yang berbeda, yaitu Alisa Akuntan untuk bagian accounting dan finance, Pandu Purchase untuk bagian purchasing, dan Warehouse untuk bagian penerimaan atau receiving. Berikut tutorial yang dapat diikuti untuk melakukan simulasi Procure to Pay. Nah, sebelumnya, ini saya sudah membuat database baru, yaitu UD18 daripada strip tugas P2P untuk tugas kali ini. Nah, pertama, dalam simulasi ini kita harus membuat tiga user baru sesuai bagian masing-masing, yaitu uh, ada Alisa Akuntan untuk bagian finance dan accounting, Pandu purchase, dan juga warehouse untuk bagian penerimaan atau receiving. Nah, sebelumnya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu mode developer atau developer mode pada UDU yang ditandai dengan aktifnya atau munculnya logo kumbang ini dan juga database yang muncul di samping nama administrator. Lalu kemudian pergi ke halaman setting dan pilih users and company. Kita pilih users. Sebelumnya, saya sudah membuat tiga akun yang berbeda, tiga user yang berbeda, yaitu Alisa Akuntan sebagai finance and accounting, lalu ada Pandu Purchase sebagai bagian dari purchasing, dan juga Warehouse sebagai bagian dari penerimaan atau receiving. Nah, kemudian untuk membuat nama user ini mudah, kita klik new, lalu masukkan nama user yang diinginkan, lalu atur role atau dari user tersebut dengan menjadikannya administrator. Misalnya, untuk tadi di Alisa Akuntan itu di bagian accounting-nya, invoicing-nya diatur administrator. Sedangkan untuk Pandu Purchase di bagian purchasing dijadikan administrator dan juga warehouse di bagian inventory dijadikan administrator. Nah, sementara yang lainnya itu akan dibiarkan kosong atau blank saja. Nah, setelah itu, jangan lupa untuk mengubah password dari masing-masing user, di mana mengubah password masing-masing user agar dapat melakukan login melalui action di bagian atas sebelah kiri, dan klik change password. Di sini, action, change password, lalu kita klik new passwordnya dan juga change password, karena saya sudah mengubah passwordnya, jadi saya tidak mengubah passwordnya kembali. Lalu, setelah membuat tiga user yang berbeda, kita perlu melakukan login untuk masing-masing user tersebut melalui browser yang berbeda maupun menggunakan incognito mode. Di sini juga saya sudah melakukan login pada masing-masing browser yang berbeda untuk tiga role yang berbeda. Selanjutnya, kita request for quotation. Kita dapat pergi ke halaman produk. Di sini, klik purchase, halaman products. Nah, melalui navigation bar di products ini, kita bisa memilih barang-barang yang dipesan dari vendor yang akan kita pesan ke vendor. Nah, selanjutnya kita akan membuat request for quotation. Nah, ini udah muncul seperti ini. Kita klik create atau new. Sini. Kita dapat mengisi RFQ tersebut dengan data yang telah dijelaskan pada skenario sebelumnya, di mana kita masukkan nama vendornya CV Maju Jaya.
Lalu kemudian masukkan produk yang ingin dibeli sesuai dengan ketentuan pada skenario yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, kita kuantitinya tadi kita butuh 300. Nah, selanjutnya kita beli multiplex. Ini kuantitinya 100. Lalu kayu MDF sebanyak 80. Lalu paku, sekrup, engsel, lem, dan juga terakhir amplas. Amplas sebanyak 500. Setelah semua kita isi daftar produk yang akan kita beli ke vendor, kita perlu mengirimkan RFQ tersebut ke vendor. Untuk melakukannya, kita send, kita klik button send by email, kemudian akan muncul pop-up Windows. Nanti akan muncul pop-up Windows. Kita tunggu karena ini lagi loading. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan bagi email, kemudian klik send pada log note di sini, di bawah sini. Kita klik send. Nah, ini sudah terlihat kalau misalnya RFQ-nya itu sudah terkirim. Nah, setelah membuat RFQ, kita akan melakukan konfirmasi order. Nah, proses konfirmasi ini akan menghasilkan purchase order atau PO. Nah, PO ini akan diurus oleh bagian purchasing melalui akun Pandu Purchase. Nah, untuk membuat purchase order pada halaman RFQ di bagian atas, sini, kita ada custom order. Kita klik. Nah, kemudian tampilan layarnya akan berubah seperti ini. Nah, tampilan purchase order, kita sudah berhasil membuat purchase order dengan nomor dokumen PO P00013. Nah, yang artinya kita akan lanjut ke langkah setelahnya, yaitu menerima produk dengan asumsi kalau semua produk yang kita pesan itu sudah selesai dipenuhi oleh vendor atau kita sudah menerima atau sudah ada pada tahap receiving. Nah, seluruh produk-produk yang dipesan oleh vendor itu akan dikirimkan ke gudang. Nah, di gudang ini akan diterima oleh satu pengiriman. Jadi dalam satu pengiriman itu semua barang yang kita pesan itu sudah kita terima. Nah, tahap receiving ini atau penerimaan akan diurus oleh bagian warehouse melalui akunnya Warren Warehouse. Nah, kita pergi ke modul inventory melalui home menu. Kita balik ke, kita akan pergi ke Warren Warehouse. Nah, di sini kita sudah sampai di akunnya Wira Warehouse. Kita pergi ke inventory. Lalu di sini kita dapat melihat ada receipt dari uh, source dokumen. Nah, kita cari source dokumen yang sebelumnya ada di RFQ. Kita kan RFQ tadi P00013. Berarti ini punya kita nih yang CV Maju Jaya. Nah, selanjutnya kita cek apakah semua yang kita pesan itu sudah ada. Lalu kita validate. Dilakukan penerimaan barang oleh Warren Warehouse, kita kembali ke uh, ke pandu purchase. Ini kita akan membuat vendor bill terhadap purchase order yang tadi sudah dilakukan. Nah, pada langkah ini kita akan membuat vendor bill terhadap purchase order dan memvalidasi bill tersebut. Pembuatan vendor bill ini akan diurusi oleh bagian purchasing atau bagiannya pandu purchase. Nah, untuk membuat vendor bill, ini kita refresh halaman website Udunya.
Nah, kita bisa lihat kalau misalnya di log note-nya itu, Warehouse sudah menerima seluruh barang dari vendor. Nih, semuanya sudah diterima oleh Warehouse. Nah, kemudian kita klik button Create Bill pada tombol yang di kiri atas. Lalu kemudian akan muncul dokumen baru berupa draft dari vendor bill. Nah, ini kita bisa membuat vendor bill-nya. Nah, di sini akan muncul draft bill atau vendor bill dari yang tadi kita buat. Di sini terlihat juga di log note-nya kalau misalnya vendor bill ini has been created from P00013 ini tadi source dokumen dari PO kita. Nah, kemudian untuk memvalidasi vendor bill tersebut, kita pergi ke akun akuntan atau Alisa akuntan untuk memvalidasi vendor bill yang telah kita terima. Nah, di sini kita sudah ada di akun Alisa Akuntan. Kita pergi ke bagian invoicing. Lalu di sini kita ke bill. Nah, terlihat bahwa di sini sudah ada vendor CV Maju Jaya. Ini vendor bill yang tadi. Nah, kita klik vendor bill tadi. Ini sudah sesuai semuanya dari mulai produk yang kita pesan dan juga totalnya memang segini. Lalu kita klik, kita masukkan bill date-nya. Kita masukkan saja ke tanggal hari ini. Dan kita klik confirm. Lalu tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini kita bisa melihat di log note-nya kalau misalnya yang sebelumnya itu draft, ini sudah posted artinya kita sudah mengconfirm vendor bill yang tadi dengan nama vendor bill-nya itu bill slash 2025 slash 5 slash 0001. Nah, kemudian kita perlu membayar vendor bill tersebut. Nah, untuk membayar vendor bill tersebut, kita klik pay. Lalu, tadi seperti skenario yang sudah kita buat sebelumnya, kita akan melakukan pembayaran melalui Jurnal Bank, yaitu payment metode kita masukkan manual payment, amount-nya ini sudah segini, sudah sesuai jumlahnya. Lalu, untuk membayarnya kita klik Create Payment. Nah, di sini sudah terlihat bahwa invoice yang tadi, vendor bill yang tadi itu sudah terbayar dengan munculnya tanda paid hijau seperti ini. Dan kita bisa melihat kalau misalnya di log note-nya itu, invoice paid-nya itu yang sebelumnya not paid menjadi paid atau payment statusnya berubah. Nah, kemudian kita lihat di bagian pandu purchase. Nah, di bagian pandu purchase ini, yang sebelumnya belum terbayar, ini sudah menjadi berubah status menjadi paid. Kita bisa melihat di log note-nya juga pada pandu purchase, kalau misalnya Alisa Akuntan ini sudah membayar vendor bill-nya. Nah, itulah proses dari Procure to Pay yang dilakukan oleh PT Nuansa Bening kepada CV Maju Jaya. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.